yang akan memulihkan kehidupan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh kesempatan yang luar biasa pada hari ini kita boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu mari kita berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami sehingga firman yang kami pelajari menguatkan kami dan juga kami dapat
dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Engkau urapi hamba, sehingga hamba dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Pimpin kami anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan mengajak kita belajar dari firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun saya akan membacakan 2 ayat bagi kita, yaitu di dalam ayatnya yang kedua dan juga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan dengan judul Kudusnya Hidup. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan ini kita akan belajar dari tema yang sesuai dengan judul bacaan kita, yaitu Kudusnya Hidup. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bersama bagaimana kisah hidup bangsa Israel. Kehidupan bangsa Israel merupakan kehidupan yang dijalani berdasarkan kasih karunia Allah. Mereka diperbudak di tanah Mesir. Kita semua tentu tahu tentang kisah kehidupan bangsa Israel berada di tanah Mesir yang disebut dengan tanah perbudakan. Allah sangat mengasihi umatnya. Allah sangat mengasihi bangsa Israel sehingga Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tempat perbudakan, yaitu di tanah Mesir. Dan dalam menjalani kehidupan mereka, bangsa Israel selalu berada dalam pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel selalu berada di dalam pengawasannya Tuhan. Oleh karena itu, Allah selalu memberikan aturan supaya mereka terus berada di dalam relnya Tuhan. Mereka terus berjalan di dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Aturan-aturan yang diberikan adalah tentang kekudusan. Sesuai dengan judul yang kita baca dalam bacaan kita adalah Kudusnya Hidup. Di dalam pasal 18, kudusnya perkawinan. Pasal 19, kudusnya hidup. Pasal yang ke-20, kudusnya umat Tuhan. Pasal 21, kudusnya imam atau kudusnya para imam. Dan di dalam pasal 22, kita melihat di dalam Alkitab kita, kudusnya kebaktian korban. Artinya bahwa kekudusan ini adalah suatu aturan atau satu ketentuan yang diberikan oleh Allah supaya harus dimiliki oleh bangsa Israel di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bacaan kita pada saat ini berbicara tentang kudusnya hidup. Kehidupan yang harus dijalani di dalam kekudusan. Dan kekudusan hidup yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah supaya dimiliki oleh bangsa Israel. Dalam bacaan kita pada saat ini ada 3 hal penting yang saya bisa berikan bagi kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Kekudusan hidup yang harus dimiliki oleh bangsa Israel adalah kekudusan di dalam mengasihi Tuhan Allah. Dibuktikan dengan cara apa? Dibuktikan dengan cara setia kepada Tuhan Allah.
Dibuktikan dengan cara apa? Harus tulus. Mengasihi Tuhan Allah bukan dengan kepura-puraan. Aturan ini juga sudah dikutip tertulis di dalam Perjanjian Baru, Matius pasal 22, ayatnya yang ke-34 sampai 40. Menjelaskan tentang bagaimana harus mengasihi Tuhan, bukan dengan kepura-puraan, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Tidak hanya sampai di situ, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun mengasihi dirinya dengan kepura-puraan tentunya. Setiap orang mengasihi dirinya itu dengan tulus. Setiap orang mengasihi dirinya itu dengan ketulusan yang benar-benar timbul dari hatinya. Sehingga di dalam pembelajaran firman Tuhan pada saat ini, kekudusan hidup yang harus dimiliki bangsa Israel adalah mengasihi Tuhan Allah. Ditunjukkan dengan cara tulus, setia melakukan perintahnya, dan juga mengasihi Tuhan Allah dengan cara mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Tidak memelihara keegoisan dan juga tidak adanya kepura-puraan di situ. Ini yang penting bagi bangsa Israel. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama manusia. Di dalam ayat yang ketiga menjelaskan bahwa memelihara hari-hari Sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan tidak menginginkan kemunafikan, Tuhan tidak menginginkan kepura-puraan, tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketulusan dan kesetiaan serta ketaatan di dalam mengasihi Tuhan. Ketika seseorang mengatakan aku mengasihi Tuhan tetapi hanya dengan dari ucapan bibir, itu tidak penting bagi Tuhan. Dia harus buktikan itu dengan setia melakukan perintahnya, tulus di dalam menjalankan tanggung jawabnya dan mengasihi Tuhan Allah, dan juga taat melakukan setiap perintah-perintahnya. Ini yang menjadi pelajaran pertama dan juga poin pertama, kekudusan hidup yang harus dimiliki oleh bangsa Israel. Kita akan pelajari poin yang kedua. Dan saya percaya bahwa ketika kita akan mendengarkan, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau mengoreksi hidup kita, bagaimana menjaga kekudusan hidup di dalam mengasihi Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, poin pertama tadi kita sudah pelajari bersama. Poin yang kedua adalah memiliki karakter yang terpuji di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Karakter terpuji yang seperti apa? Di dalam ayat yang ke-11, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memiliki karakter yang terpuji adalah tidak panjang tangan. Ayat yang ke-11, karakter yang terpuji yang berikut adalah tidak menjadi seorang pendusta. Karakter terpuji yang berikut tidak rakus, tidak tamak. Di dalam ayat yang ke-13 di situ katakan, janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Bangsa Israel diajari supaya kekudusan hidup yang harus mereka miliki, yaitu memiliki karakter yang terpuji, tidak rakus, tidak panjang tangan, tidak menjadi seorang pembohong, pendusta, mampu mengendalikan ucapannya. Di dalam ayat 14, janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandunganmu, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Harus mampu mengendalikan omongan,
harus mampu mengendalikan ucapannya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-15 juga memberikan satu penegasan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ayat 16, tidak suka menjatuhkan orang lain. Ada satu prinsip, kalau ingin maju, jangan mencoba berusaha menjatuhkan orang lain. Itu sesuatu yang tidak penting. Bangsa Israel benar-benar diajar. Bangsa Israel benar-benar dinasihati, diingatkan. Harus memiliki karakter yang terpuji. Dan di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-16 ini memberikan pelajaran ini. Karakter yang terpuji harus menjaga kehidupan pribadinya sedemikian rupa supaya benar-benar berkenan kepada Allah. Jangan kamu mencuri, jangan kamu berdusta. Ya, kita semua pasti masih hafal benar dengan 10 perintah Allah. Di dalam ke-10 perintah Allah itu ada hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Semua sudah diatur, semua sudah ditentukan sedemikian rupa, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini tidak melenceng dari kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Dan poin yang kedua dalam bacaan kita adalah memiliki karakter yang terpuji. Poin yang ketiga, menjaga hatinya. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, menjaga hati ini sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Menjaga hati dengan penuh kewaspadaan ini sesuatu yang mudah diucapkan memang, tetapi sulit untuk dilakukan. Menjaga hati ini dengan cara seperti apa? Tidak menyimpan kepahitan, tidak memupuk kebencian, yang nantinya akan menimbulkan dosa. Menyimpan kepahitan, kesalahan orang sedikit disimpan, diingat-ingatnya, dihitung-hitungnya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Setiap kali hari raya Natal, selamat Natal ya. Setiap malam akhir tahun baru, akhir tahun, mohon maaf, saling memaafkan. Tetapi memasuki tahun yang baru, itu sudah mulai setelah lewat Natal, setelah lewat tahun baru, sudah mulai berpikir sekian kali. Kesalahan, udahlah. Kita mulai lagi. Ada yang memegang benar prinsip bahwa harus ada perubahan. Tidak lagi mengingat-ingat kesalahan temannya. Tetapi ada juga yang bilang, Natal kan udah lewat, tahun baru kan udah lewat. Buat dosa baru lagi yuk, mulai lagi. Mulai dosa atau kesalahan temannya diungkit lagi. Tetap memupuk kebencian. Bahkan sampai bertahun-tahun, berhari-hari tidak mau teguran. Nah, di dalam firman Tuhan ini ayat 17, kalau kita bandingkan 1 Yohanes 3 ayat 15, di situ menjelaskan bahwa kalau membenci sesama manusia itu disebut pembunuh, Bapak Ibu Saudara. Kata-kata dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 itu sangat tegas. Artinya bahwa untuk apa mengatakan bahwa aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hati, tapi dengan sesama sendiri masih sulit untuk memaafkan. Menjaga hati ini berat, bukan? Menjaga supaya bisa melepaskan pengampunan itu sesuatu yang sulit. Tetapi harus dilakukan. Harus dijalankan. Dan juga berani untuk menegur dengan kasih. Amsal pasal 27 ayat 6, Amsal pasal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sulit. Ada orang yang ditegur, mau menerima teguran itu dan memperbaiki kelakuan.
Tetapi ada orang yang ketika ditegur, dinyatakan kesalahannya, dia menganggap itu dosa, lalu muncullah penyakit yang baru, yaitu benci. Ketika dinyatakan kesalahannya, dia tidak terima. Mulai tumbuh akar kepahitan dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, poin yang kedua, yang ketiga pada malam hari ini. Yang kedua tadi memiliki karakter yang terpuji. Yang ketiga adalah menjaga hatinya. Supaya apa? Memiliki hati yang benar-benar tulus. Bagaimana bisa melakukan poin pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan tulus, dengan taat, dengan setia melakukan perintahnya. Kalau hati saja itu masih penuh dengan kepahitan, di dalam hati saja masih menyimpan, memupuk kebencian bertahun-tahun, sulit untuk melupakan kesalahan orang. Berat, ya mudah saja ngomong. Ada orang mengatakan bahwa pendeta bisa saja ngomong, gampang. Memaafkan tuh sulit loh. Ya memang siapa yang bilang gampang? Sulit memang, tetapi harus. Karena apa? Ini adalah perintah yang harus dilakukan ketika seseorang sudah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dan dia mau katakan bahwa aku mengasihi Tuhan Allahku dengan tulus. Jangan mengatakan mengasihi Tuhan Allah kalau untuk memaafkan sesama saja sulit. Jangan katakan mengasihi Tuhan Allah dengan tulus, setia, dan taat kalau untuk memiliki karakter yang terpuji saja sulit. Ini adalah 3 hal penting. Kudusnya hidup adalah menjaga supaya benar kudus. Bapak Ibu Saudara, 3 poin yang sudah kita pelajari bersama tadi. Mengasihi Tuhan Allah, memiliki karakter yang terpuji, dan menjaga hati. Kekudusan hidup yang harus dimiliki oleh bangsa Israel, yang saya simpulkan dalam renungan kita di dalam 3 poin ini tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Belajar dari kisah hidup bangsa Israel ini. Jangan katakan mengasihi Tuhan kalau masih sulit untuk mempraktekkan karakter yang baik di hadapan Tuhan. Jangan mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi masih sulit menjaga omongan kita. Masih sulit untuk menjaga ucapan mulut kita. Bersilat lidah. Masih sulit untuk melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Kiranya firman Tuhan saat ini menguatkan kita, memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Taatilah perintah Tuhan. Berpeganglah pada ketetapannya. Hiduplah dalam kekudusan. Karena Allah yang kita sembah adalah kudus adanya. Lakukanlah 3 poin tadi. Mengasihi Tuhan Allah, memiliki karakter yang terpuji, dan menjaga hati supaya benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan saat ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan memampukan kita menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita tenangkan hati. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa, mengucap syukur pada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kita. Mungkin kita sulit untuk mengampuni. Mungkin kita sulit melepaskan pengampunan. Tetapi itu yang Tuhan minta dari pribadi kita lepas pribadi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami telah mendengarkannya. Hamba telah menyampaikannya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, Engkau pimpin kami, urapi kami. Lawat kami dengan kuasa-Mu ya Bapa.
sehingga firman yang kami dengarkan, kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajari kami Bapa untuk tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.